Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk turun menemui kekasihnya itu Rasulullah SAW dengan sebaik-baik bentuk, dan Allah perintahkan lakukan dengan cara yang lembut sekali. Lalu beliau minta izin masuk. Kalau diizinkan masuk, masuk. Kalau beliau tak izinkan, pulanglah. Maka malaikat maut pun turun dengan rupa seperti orang Arab Badui, seraya mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah wa ma'dana risalah adkhulu. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu sekalian, wahai para penghuni rumah kenabian dan sumber risalah. Apakah saya boleh masuk? Fatimah menjawab, wahai hamba Allah, sesungguhnya Rasulullah sedang sibuk. Fatimah tak tahu kalau yang datang itu malaikat maut. Ayahku sedang keadaan sibuk, dalam keadaan sakit. Dan malaikat maut memanggil 2 kali. Assalamualaikum ya ahlal nubuwah. Rasulullah mendengar, lalu beliau bersabda, ya Fatimah, man alal bab. Ya Fatimah, siapakah yang berada di muka pintu? Fatimah menjawab, seorang Arab Badui yang berseru. Kemudian, aku dah jelaskan, kata Fatimah, saya dah beritahu bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit, tapi dia tetap memanggil-manggil juga. Maka Rasulullah mengatakan apa? Tahukah engkau Fatimah siapa yang datang itu? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasul menjelaskan, wa hazimul lazzat wa qati'us syahawat wa mufarriqul jama'at wa mihrabud dawri wa ma'marul kubur. Dia adalah malaikat maut yang mencabut semua kenikmatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan pertemuan-pertemuan, dan yang memusnahkan semua, serta yang meramaikan semua kuburan. Jadi Rasul menjelaskan yang datang itu malaikat maut. Maka menangislah Fatimah dengan tangis yang sangat keras. Maka Rasul berkata, la yabki, la tabki. Tabahlah Fatimah, sesungguhnya engkau dari antara keluarga yang pertama berjumpa dengan aku nanti. Jamaah yang berbahagia, benar bahwa yang pertama sekali bertemu dengan, setelah Rasul meninggal, yang pertama sekali mengikuti beliau adalah Fatimah. Jamaah yang berbahagia, dalam hadis yang lain dijelaskan, kata Ibnu Mas'ud, tatkala Rasulullah SAW telah mendekat ajalnya, Rasulullah mengumpulkan kami sekalian di rumah beliau, itu di rumah Siti Aisyah. Kemudian beliau memperhatikan sahabat sekalian hingga berderailah air mata beliau. Beliau mengatakan apa? Marhaban bikum, rahimakumullah. Selamat datang untuk kamu sekalian, dan mudah-mudahan kamu sekalian dirahmati Allah. Saya berwasiat, kata Nabi, supaya kamu sekalian bertakwa pada Allah serta merahmatinya. Sesungguhnya telah dekat perpisahan kita, dan telah dekat pula
kembalinya aku kepada kepangkuan Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surganya. Kalau sudah datang ajalku, ini pesan Rasulullah yang jarang orang tahu barangkali. Bila sampai ajalku, hendaklah Ali yang memandikan aku. Ini pesan beliau. Fadl bin Abbas yang menuangkan airnya. Dan Usamah bin Zaid yang menolong keduanya. Lalu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri. Bila itu semua kamu kehendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Bila kamu sekalian akan memandikan aku, maka letakkanlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku, dekat dengan liang lahatku. Saya mau jelaskan sedikit sini. Saya tak tahu sama ada ini betul atau tidak, wallahu alam. Tapi ini saya dengar dari seorang ulama. Beliau mengatakan begini. Air mandi beliau kan dimandikan. Ada yang mengatakan airnya itu tidak jatuh ke bumi. Ini luar biasa beliau. Jadi airnya menghilang. Sebab maaf, apapun yang berasal dari Rasulullah kan selalunya dimuliakan. Tengok sekarang rambut beliau kan dijaga, keringat peluh-peluh beliau pun di apa kan begitu. Nah, ditakuti air mandi beliau nanti diambil, dipuja-puja begitulah. Sehingga menurut ulama itu airnya itu hilang, naik ke langit. Nah, menurut beliau, saya dengar dari beliau, wallahu alam sama ada betul atau tidak, tapi saya ingin sampaikan, kita berbagi. Naik air itu ke atas, di mana air itu jatuh, di situ akan dibangun rumah Allah. Di mana air itu jatuh, maka di situ akan dibangun rumah Allah. Artinya masjid. Nah, itu. Wallahu alam. Sama ada ini betul atau tidak, wallahu alam. Tapi itu saya dengar dari seorang ulama, ya, orang alim. Beliau mengatakan air mandi beliau itu naik ke langit dan turun ke bumi lagi. Di mana dia turun, di situ jatuh, di situ akan dibangun rumah Allah, masjid atau musholla. Itu, wallahu a'lam. Dan setelah beliau berpesan tadi, beliau mengatakan apa? Setelah aku dimandikan, letak dalam kamar di rumahnya, maka keluarlah kalian sebentar. Ini keluar. Semua sahabat disuruh keluar, tinggalkan aku sendiri. Ini yang jarang dibahas. Tinggalkan aku sendiri. Kenapa? Karena pertama-tama sekali Allah akan merahmati aku, memberikan rahmatnya dulu. Ya. Setelah itu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat maut dan para pembantunya, selanjutnya semua malaikat akan memberi penghormatan pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu masuklah kamu sekalian dengan berkelompok-kelompok dan lakukanlah salat untukku. Setelah mendengar ucapan perpisahan Nabi, para sahabat saling menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami, dan selalu penguasa yang mengurus perkara kami. Bila engkau telah pergi, kepada siapakah kami kembali untuk menyelesaikan masalah kami? Siapa yang akan menyelesaikan masalah kami?" Maka Rasul mengatakan, "Telah kutinggalkan padamu sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang, dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasihat,
Yang satu pandai bercakap dan yang satu diam saja. Yang pandai bercakap adalah Al-Quran dan yang diam adalah ajal, kematian. Apabila ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnahku. Dan kalau hatimu keras membatu, maka lunakkanlah dia dengan mengingat kematian. Sebuah nasihat bijak, sangat bijak. Apapun masalah, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua wasiat. Satu, kita ada selalu dengar, taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan padamu dua perkara. Kalau engkau berpegang kepada keduanya, dijamin engkau takkan sesat selama-lamanya. Siapa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi selagi kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, maka tidak ada kesesatan di situ. Dan ketika hatimu keras, banyak-banyak ingat mati. Kerana zikrul maut itulah mengajak kita, membuat kita ingat kepada kematian. Jamaah yang berbahagia, itu sekilas tentang wafatnya beliau. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, saya jelaskan, Jumaat depan kita cuti kerana ada meeting di masjid. Kita jumpa nanti 12 hari bulan, ya. 12 hari bulan nanti insyaAllah, dengan membuka kajian kita yang lama, kitab Tazkirah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Irfa, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah, di rumahmu yang penuh berkah, yang penuh rahmah ini, kami hamba-hambamu duduk bersimpuh, menadahkan tangan, memohon kepadamu ya Rabb. Kami sadar, kami insaf bahwa kami bukanlah hamba-hambamu yang terbaik. Kami sering salah, kami sering melakukan maksiat. Namun kami sangat takut dengan azab neraka-Mu. Allah, sebanyak apapun dosa yang sudah kami lakukan, sebanyak apapun maksiat yang sudah kami kerjakan, kami tidak putus asa dari rahmat-Mu. Ampunkan ya Allah, ampunkan segala salah dan kesilapan kami. Berikan peluang untuk bertaubat padamu ya Allah. Beri kesempatan kami untuk menebus segala kesalahan yang telah kami kerjakan. Anugerahkan kami ya Allah, anugerahkan kami ya Allah. Bukakan pintu taubat bagi kami dengan sebenar-benar taubat. Allah,
Jangan maksiat yang kami kerjakan ini, jangan akibat dosa yang kami kerjakan ini, sehingga kami terhalang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ya Allah, sungguh kami merindukan beliau. Kami ingin menatap wajah beliau di yaumil mahsyar nanti. Allah, kalau selama ini kami sering lalai dengan salat kami, sering lalai dengan waktu-waktu salat kami mohon ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa menjaga waktu salat kami. Hindarkan kami dari orang-orang yang melalaikan salat. Allah, kalaulah selama ini kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, lalai mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, berilah kami peluang ya Allah. Berilah kami kesadaran dengan taufik dan hidayah rahmat-Mu untuk dapat kami mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan Kau biarkan anak-anak kami menjadi anak yang durhaka. Jangan Kau biarkan anak-anak kami anak-anak yang meninggalkan sholat. Kasihanilah anak-anak kami ya Allah. Sungguh kami sangat mengharapkan doa-doa dari anak-anak kami ketika kami telah meninggal dunia nanti. Allah, barangkali sebagai seorang suami kami sering lalai tanggung jawab kami sebagai seorang suami terhadap istri kami. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami peluang untuk dapat mendidik istri kami menjadi istri yang solehah. Allah, kalaulah selama ini barangkali sebagai seorang anak kami termasuk anak yang durhaka terhadap orang tuanya, kami sadar dan kami insaf ya Allah betapa besar jasanya orang tua kami. Entah berapa banyak darah yang mengalir dari rahimnya ketika melahirkan kami. Entah berapa banyak keringat bercucuran dari badannya ketika membesarkan kami. Entah berapa banyak duit yang dia keluarkan menyekolahkan kami. Sungguh ya Allah, sungguh tidak terbalas jasa orang tua kami, dan tidaklah layak dan tidak patut kalau kami durhaka pada kedua orang tua kami. Oleh karena itu ya Allah, bagi kami yang orang tuanya masih hidup, berilah peluang kepada anak-anaknya, beri kesempatan kepada kami anak-anaknya ya Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Kami ingin berbuat baik pada orang tua kami ya Allah. Berikan kesempatan untuk dapat membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Allah, bagi kami di sini yang barangkali orang tuanya telah meninggal dunia, sekarang terbujur kaku di liang lahat, sewaktu beliau masih hidup, mungkin kami tak sempat berbakti kepada mereka. Bahkan kami sering menyakiti hati mereka. Entah berapa kali lisan kami, sikap kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami sekarang sadar ya Allah, sadar ya Allah, bagi kami yang orang tuanya telah meninggal dunia, kami anak-anaknya mengangkat tangan hari ini ya Allah, menadak memohon padamu ya Allah,
Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan kau azab dia, ya Allah. Mereka sudah banyak berkorban demi kami, anak-anaknya. Mereka sangat berjasa dalam hidup kami, ya Allah. Lapangkan kuburnya, Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya bagaikan taman-taman surga, ya Allah. Janganlah kau azab kedua orang tua kami, ya Allah. Dan pertemukanlah kami kembali di surga yang penuh nikmat. Sungguh, ya Allah, sungguh kami sangat merindukan wajah kedua orang tua kami. Allah, kalau selama ini kami jarang baca Al-Quran, beri kami kesempatan, ya Allah, untuk selalu rindu membaca Al-Quran. Kalau selama ini kami jarang menghadiri majlis-majlis ilmu agama, jadikanlah kami orang yang mencintai majlis-majlis ilmu. Allah, kami sadar semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami pada hari kematian. Kami yakin kematian pasti datang kepada kami, ya Allah. Kami mohon ya Allah, ketika ajal kami sampai, ketika kematian datang pada kami, mudahkan lisan kami, ya Allah. Mudahkan lisan kami, ya Allah, untuk menyebut kalimat tauhid. La ilaha illallah. Lancarkan lisan kami, ya Allah, untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Sungguh Rasul bersabda, man akhiru kalamihi minat dunia la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasul bersabda, barang siapa akhir hayatnya lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya, ya Rabb. Janganlah maksiat yang kami kerjakan, dosa yang kami lakukan telah membuat lisan kami keluh nanti, ya Allah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.